Dengan demikian maka diharapkan kita dapat mengarahkan gerakan kita menuju pencapaian cita-cita itu sendiri. Nah, karena itu juga sudah diingatkan berkali-kali baik oleh Ketua Majelis Syuro ataupun juga oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, supaya kita tetap berada dalam koridor dakwah, jangan sampai melenceng. Salah satu ciri suatu gerakan dakwah yang menggunakan manajemennya, idealah manajemen dakwah, yaitu antara lain konsen pada tarbiyah. Sebab ikhwan dan akhwat pada hakikatnya untuk menuju atau mewujudkan apa yang disebut misi kenabian tadi, yaitu tegaknya dinul Islam, maka diperlukan dua hal. Pertama, diperlukan satu jamaah, suatu struktur yang solid. Yang kedua, diperlukan kader-kader yang memiliki muasofat sebagai pewaris misi kenabian. Itu mutlak. Kalau kita telusuri apa yang disampaikan dalam kitab Yakinnya Dr. Salim itu, dengan kata lain, ikhwan dan akhwatillah, untuk mewujudkan cita-cita kita, iqamatuddin ini memerlukan struktur atau jamaah yang kokoh, dan yang kedua memerlukan kader-kader potensial yang memiliki muasofat ataupun karakteristik sebagai pewaris misi kenabian. Tegasnya adalah dai-dai handal yang jujur, terpercaya, dan aktif. Itu yang sangat-sangat diperlukan. Dan untuk mewujudkan dua hal ini tidak ada lain sarananya atau mediumnya kecuali tarbiyah yang terintegrasi, terpadu, tarbiyah yang komprehensif. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ciri sebagai partai dakwah adalah konsen pada pembinaan pada tarbiyah. Kata Syekh Juma' Amin, bila satu jamaah lemah dalam tarbiyah, maka pertama akan muncul satu fenomena apa yang disebut tahwilul jamaah ilal hizbis siyasi. Terjadinya perubahan fundamental dari sebuah jamaah dakwah menjadi partai politik dengan segala konsekuensi. Nah, inilah yang sudah 7 tahun yang lalu sudah diberikan parameter panduan-panduan dan kaedah-kaedahnya oleh Syekh Juma' Amin. Beliau sangat mementingkan mengenai tarbiyah, sebab lemah dari tarbiyah bisa jadi manajemen partai akan berubah. Bukan dari manajemen dakwah menjadi manajemen partai politik yang sudah tentu memiliki kekhas atau karakteristik yang sama. Nah, apa yang kata Syekh Juma' Amin? Apabila dalam satu jamaah dakwah atau umat ini kemudian terjadi pergeseran dari manajemen dakwah ke manajemen partai politik, maka yang akan muncul pertama kali dan membiak di lingkungannya itu adalah sifat al-asar. Sifat al-asar itu adalah sifat mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Padahal kita berjuang untuk menegakkan agama dan untuk semua umat manusia. Nah, inilah yang dikhawatirkan pertama. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang kira-kira terjemahannya itu, nanti setelahku, kata Rasulullah, akan datang satu kondisi di mana kalian dikepung oleh sifat-sifat al-atharoh tadi, sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Fasbiru, katanya, maka bersabarlah ketika menghadapi kondisi itu. Allah sudah menjadikan telaga untuk mereka yang sabar, tidak terlibat pada perguruan yang sifatnya mementingkan diri sendiri, baik secara materi ataupun kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Juma' Amin, bisa muncul secara otomatis, katanya, karena perubahan manajemen tadi itu, apa yang disebut hubbuz za'amah. Hubbuz za'amah atau hubbuz za'amah itu terjemahannya agak susah ya.
rebutan jabatan, kira-kira begitulah akibatnya. Karena mengapa rebutan jabatan? Karena kita digandrung pada jabatan, pada kekuasaan itu. Dan ini dinilai secara historis, baik di dalam hadis-hadis ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain sejarah, bahwa sumber malapetaka bagi umat manusia yang mengalami kehancuran bila sudah terjadi perebutan kekuasaan. Dan dalam ilmu politik pun begitu. Suatu bangsa yang terus-menerus berebut kekuasaan itu tidak akan memberikan kontribusi pada peradaban. Paling menjatuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, oleh Syekh Jum'an.